Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Wiwaratomo rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran. Kemarin kita sampai tafsir basmalah. Nah, terakhir hal tentang basmalah yang belum saya sampaikan adalah mengenai al-jahru wal-israr fil basmalah, tentang menjaharkan dan memelankan bacaan basmalah di dalam sholat. Nah, kedua hadis tentang masalah ini dua-duanya sahih. Adapun hadis mengenai mengeraskan bacaan basmalah, ya, banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selainnya, bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadisnya hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian Wa'il bin Hujr meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu ketika beliau mencontohkan bagaimana tata cara sholat atau sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertakbir, kemudian setelah itu membaca doa iftitah. Ya. Setelah itu beliau mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai situ. Kemudian beliau mengatakan, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling mirip, yang paling serupa tata cara salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan mengagung-agungkan diri sendiri. Konteksnya itu dalam konteks ngajari. Saya itu berusaha untuk semirip mungkin, seserupa mungkin dengan tata cara salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang diantara yang menegaskan bahwa menjaharkan bacaan basmalah. Kemudian ada juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, jadi ini hadisnya jelas sahih, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya bagaimana toh bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Maka beliau Anas bin Malik mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, ya muddu bismillah. Bismillahnya dipanjangkan. Jadi ada matnya kan di situ. Mat tabi'i, dua ketukan, dua harakat. Bismillah. Kemudian pada kata ar-rahma juga dua. Ar-rahmani. Kemudian yang terakhir ar-rahim. Itu. Jadi pelan-pelan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kemarin saya juga menyampaikan di kajian tahsin di Masjid Nurul Huda. Kadang-kadang ada yang ketika membaca bismillah itu karena ikut zaman waktu TPA dulu, B-nya kepanjangan. Bismillah, itu salah ya. Kadang-kadang ada yang begini. Ayo mulai 1, 2, 3.
Bismillah. Seolah-olah B-nya itu ada berapa harokat itu loh. Padahal dia bis langsung. Bismillah itu ya. Ini salah satu tanbih saja. Ada juga hadis yang lain. Hadis Ummu Salamah. Siapa beliau? Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ditanya juga tentang bagaimana tuh bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Putus. Ar-Rahmanir-Rahim. Putus. Maliki yaumiddin. Putus. Maksudnya apa? Beliau yaqta'u ayatan-ayatan. Diputus ayat per ayat. Ini ciri khas bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bukan. Tapi diputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi diputus per ayat ini. Ini yang paling bagus. Bukannya disambung itu tidak boleh, tapi paling bagusnya seperti ini. Ini hadis riwayat Ad-Daruqutni ya. Dan sanadnya sahih. Adapun ya, di antara dalil bahwa bacaan basmalah itu dipelankan, disirkan ya. Karena jangan sampai salah anggapan bahwa kayak maca bismillah, padahal bukan tidak baca bismillah tapi dipelankan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik juga radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin." Kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula saya pernah sholat di belakang Abu Bakar. Kan setelah kepemimpinan Rasul digantikan Abu Bakar. Saya juga sholat di belakang Umar, sholat di belakang Uthman. Mereka semua membuka bacaan itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam riwayat Muslim, la yadhkuruna bi bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka itu tidak menyebutkan, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim baik di awal surat Al-Fatihah maupun di akhirnya. Maksudnya di akhirnya itu berarti ketika membaca surat yang lain kan gitu. Nah, ini dalil al-israr, memelankan bacaan basmalah. Nah, dua-duanya ini boleh ya. Dua-duanya boleh. Kalau sekiranya di suatu daerah itu yang paling masyhur di sana membaca bismillah dengan keras, baca dengan keras tidak masalah. Tapi kalau di sana sudah pada faham, sudah artinya sudah mengenal sunnahnya seperti ini. Nah, artinya sunnahnya itu ternyata ada dua, begini tuh caranya. Nah, maka bagus ketika kita juga memelankan bacaan basmalah itu. Karena yang paling banyak diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah memelankannya. Kan begitu. Ya, jadi termasuk ini adalah keluasan, boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Dan ini tarjih dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi punya buku khusus membahas ini. Ya, bolehnya kedua-duanya, yaitu judulnya Fathur Rahmanir Rahim fi hukmil jahri wal israri bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan dianggap bahwa ini harus begini, ini harus begini, tidak. Ini dua-duanya sama-sama sahih. Barakallahu fikum. Ini penutup kita tentang tafsir basmalah. Nah, sekarang kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua surat Al-Fatihah gimana Pak Kirno? Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini juga kalau dibahas panjang. Alhamdulillah, kata hamd itu kan kalau dalam bahasa kita pujian. Kalau dalam istilah syariat, hamd itu, pujian itu adalah hamdullahi ya, memuji Allah Subhanahu wa taala
bil kamalil ladzi la fawqahu kamal. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan puncak kesempurnaan yang tidak ada lagi di atasnya kesempurnaan yang lebih tinggi. Jadi memuji, mensifati Allah dengan puncak kesempurnaan ma'al mahabbati wat ta'zim, disertai dengan rasa cinta dan keagungan. Ini makna kata hamd. Mensifati Allah dengan kesempurnaan, ya, yang paling puncak, artinya puncak kesempurnaan yang tidak ada di atasnya lagi kesempurnaan yang lebih. Allah lah pemilik kesempurnaan yang paling tinggi. Ma'al mahabbati wat ta'zim, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu makna hamd dalam istilah syara'. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasan atau mengapa, apa buktinya, ya, yang mendukung, yang menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang zat yang berhak, yang layak atas segala pujian. Yang pertama adalah kamalul mahmud. Yang pertama adalah karena Allah, zat yang kita puji itu sempurna. Sempurna dari sisi zatnya, sempurna dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya, sempurna dari sisi perbuatan-perbuatannya. Segala yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil mathalul a'la. An-Nahl ayat 60. Walillahil mathalul a'la, dan hanya bagi Allah lah mathalul a'la, sifat-sifat kesempurnaan. Mathal itu bisa berarti permisalan. Contohnya apa Pak? Ya, enggak bukan di Al-Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Itu artinya permisalan tuh di Al-Baqarah itu. Nah, itu juga permisalan. Apa yang di Al-Baqarah itu artinya apa Pak? Mathaluhum, perumpamaan mereka, orang-orang munafik itu, kamathalil ladzi, seperti orang yang istauqada nara, mereka menyalakan api. Nah, kan gitu. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu mulai menerangi sekelilingnya, dzahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya dan seterusnya. Ini permisalan kalau ini. Tapi di ayat An-Nahl ayat 60 ini bukan artinya bagi Allah lah permisalan yang paling tinggi, bukan. Masal di sini maknanya sifat. Nah, milik Allah lah sifat-sifat yang paling tinggi, sifat-sifat kesempurnaan. Nah, apa dukungannya? Nah, di dalam surat Muhammad ayat ke-15, ini ayatnya Masya Allah. Ya, saya di sini tafsir ini tulisannya cuma ayatnya dipenggal. Nah, saya tuliskan semuanya. Surat Muhammad ayat 15. Ini adalah bukti bahwa kata masal itu bisa berarti sifat. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Masalnya jannah. Ini bukan permisalan surga loh, tapi sifat jannah. Nanti dikoreksi ya di terjemahan Departemen Agama itu tulisannya permisalan, yang betul sifat. Ya. Sifat surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum mimma'in ghairi asinin. Padanya ada sungai-sungai yang berisi air yang segar, yang tawar, tidak payau rasanya. Ini jenis sungai yang pertama. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan ada juga sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Susu itu kalau dibiarkan, ya, itu biasanya nanti terus rasanya jadi apa Pak Safar? Biasanya kecut. Ya itu, karena ada bakterinya itu sebenarnya, dia masuk ke situ, ya. Kemudian rasanya jadi kecut, tidak enak. Nah, saya pengalaman waktu TK itu pede sekali bawa susu Milo kalau nggak salah atau Valtin, sampai di sana, sampai di sekolah itu, rasanya udah beda. Nah, saya kira ibu saya ngasih lemon diperes itu, ternyata bukan. Itu memang seperti itulah
Susu itu kalau dibiarkan rasanya jadi berubah. Tapi kalau sungai di surga, itu susu selalu segar, selalu manis, enak, rasanya tidak pernah berubah. Ini jenis sungai yang kedua. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Tapi ingat, sungai di surga yang khamr itu bukan seperti anggur merah yang memabukkan, kan begitu. Ya, yang anggur merah yang memabukkan tidak seperti itu sungai surga ya. Jangan dibayangkan terus nanti jadi teler terus keliyeng-keliyeng gitu sambil di sana tos pakai dibayangkan ayo Pak Wid tos ya ting itu tidak ada di sana ya. Tidak ada. Karena buktinya apa? Di surat As-Saffat ayat 47 Allah mengatakan la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Air minum di surga itu yang dari khamr itu tidak ada padanya unsur yang memabukkan, unsur yang menghilangkan akal. Walahum anha yunzafun, dan tidaklah orang yang meminumnya itu jadi teler, itu tidak. Ini buktinya di surat As-Saffat. Jadi jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Wah, khamr berarti kita mabuk-mabukan sana, enggak. Ini khamrnya lain, namanya surga itu tidak bisa dibayangkan ya. Ini sungai yang ketiga. Yang keempat, wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Subhanallah. Ini ya. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka di dalam surga itu ada semua jenis buah-buahan. Buah thamarat itu kalau kita kaji dari istilah bahasa Arab, thamarat itu enggak hanya buah begitu, tapi apapun ya hasil bumi yang mereka inginkan. Ya termasuk nanti di dalam ayat-ayat yang lain itu makanan apapun juga ada. Mau bakso, di dunia sukanya bakso ya bakso, monggo. Tapi di sana baksonya lain, bukan bakso di sini ya toh. Di sana mau soto, sotonya ya nggak kayak di sini. Yang soto kok dagingnya kok sedikit ya toh, kan nggak di sini. Sotonya sana mantep, enak rasanya, udah nggak bisa dibayangkan. Mau minum apa yang seger-seger, wah di sanalah tempatnya di surga itu. Wa maghfiratum min rabbihim, sudah dapat semua kenikmatan itu, mereka dicurai ampunan dari sisi Rabb mereka. Isinya cuma rahmat, keridhaan Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Isinya di surga itu cuma mereka itu diridhoi Allah, dan mereka pun juga ridho, rela, senang dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pemberiannya. Itu di surga. Sehingga dalam satu ayat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk yang seperti ini maka hendaklah berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun, hendaklah berlomba-lomba menjadi pemenang bagi orang yang memang pengen berlomba-lomba. Awang kalau ada diskon besar-besaran aja kita lomba-lomba kok, ngantri ya dilakoni kan gitu ya Pak, gitu ya. Pak, ngantri dilakoni, diskon, ada minyak goreng ya toh, dilakoni antri, ibu-ibu rebutan minyak goreng, malah saya ingat Pak itu malah. Nah, pokoknya direbut sampai Ramadan aja. Akhir itu kalau lagi diskon ibu-ibu itikaf lupa udah. Kalau ibu-ibu muda, ibu-ibu udah usia yang tinggi ya, udah inget lah itikaf. Kalau masih muda-muda pokoknya nanti dulu sampai pokoknya lali lah. Masa untuk surga dengan segala kenikmatannya kok orang nggak mau berlomba-lomba menjadi pemenangnya, menjadi nomor satu? Pilih tingkatan surga yang paling atas dong. Jangan mau pilih yang paling bawah, pilih yang paling atas kan gitu. Nah, ini perpanjangan dari kita membahas bahwa ayat walillahil matsalul a'la, bagi Allah lah sifat-sifat yang paling tinggi. Ya. Jadi Allah itu maha sempurna dari zatnya, dari sifatnya, dari perbuatannya. Termasuk juga ayat Al-Quran di surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, dan katakanlah segala puji hanyalah bagi Allah yang tidak memiliki seorang anak pun, ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dia juga tidak mempunyai sama sekali sekutu dalam kerajaannya, ya. Tidak ada yang ngambil saham, ini bukan perusahaan. Tidak ada seorang pun di langit di bumi yang punya ikut bareng ambil andil dalam mengurusi langit dan bumi. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang punya kerajaan langit dan bumi. Dan termasuk di antara kesempurnaan keesaan Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak, tidak butuh. Gitu. Tidak butuh.
Ini kalau kadang-kadang kalau kita bahas begini, kita lihat keyakinan orang-orang Nasara, itu kita sampai geleng-geleng kepala. Kata mereka, anak Allah, ya, anak Allah itu adalah bukti kasih sayang Allah. Karena kalau Allah tidak punya anak itu nanti tidak ada yang membaur di tengah-tengah manusia. Loh, apa kita nggak mempertanyakan hal ini? Allah yang menciptakan kita, Allah pengetahuannya pengetahuan paling sempurna. Masa dengan hambanya nggak tahu? Diibaratkan seperti seorang raja yang berada di istana nun jauh di sana. Kalau mau tahu keadaan rakyatnya harus belusuan. Kan Allah tidak seperti itu. Allah itu maha melihat kok. Allah itu maha melihat kok. Allah tahu subhanahu wa ta'ala. Allah tahu keadaan hambanya. Hambanya batin dalam hati, Allah tahu. Itu ya. Subhanallah. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah Allah berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Apakah kamu tidak tahu, ya, annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang melakukan pembicaraan rahasia, gibah orang misalnya seperti itu, ngomong-ngomong sing saru-saru, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah itu jadi yang keempatnya. Hati-hati itu ya. Wala khamsatin illa huwa sadisum, tidak ada 5 orang kecuali dia yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara, tidak ada yang lebih rendah bilangannya dari itu atau lebih banyak, illa huwa ma'ahum aina makan, kecuali dia menyertai kalian di mana saja kalian berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, kemudian apa yang mereka perbuat, yang diperbincangkan itu besok akan diberitahukan oleh Allah di hari kiamat. Tuh, kamu dulu memperbincangkan ini toh, lu dulu kamu berbuat ini toh. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ini ilmunya sempurna ya. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Al-hayyu yang maha hidup kekal, Al-qayyum yang berdiri sendiri tanpa butuh bantuan orang lain, tanpa butuh bantuan siapapun. Di antara kesempurnaan hidup Allah, sifat hidup, sifat hayat Allah apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak terserang kantuk, tidak pula tidur. Gitu. Ini Allah tuh tidak pernah kok ngantuk, tidak pernah kok terserang tidur. Kita kalau kajian ngantuk kan gitu. Allah tidak pernah. Kita saat tidur Allah mengawasi, masya Allah kan gitu. Ini bukti-bukti bahwa sifat-sifat Allah itu betul-betul sempurna. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira, surat Fatir 44. Dan tidak ada bagi Allah itu sesuatu yang dapat melemahkannya, mengalahkannya baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya dia itu maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Dicontohkan dalam tafsir ini bahwa salah satu kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa serta orang-orang yang beriman bersamanya. Ketika itu mereka melarikan diri, artinya mereka ingin hijrah dari Mesir, ya, ingin hijrah dari Mesir. Sampai Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman itu sudah mentok di pinggiran Laut Merah. Padahal Bani Israel ketika itu jumlahnya banyak sekali dan dikejar tentara Fir'aun dan bala tentaranya jumlahnya juga nggak kalah banyak. Istilahnya udah mepet segoro, udah mau kemana lagi. Maka pengikut Nabi Musa pun mengatakan inna lamudrakun, kita pasti bakal kesusul. Kata Syekh di sini, ya,
Kullu insanin sayaqulu hadhil maqalah. Setiap orang pasti fitrahnya akan mengatakan ini, dikejar tentara ya, kepepet ya, piye meneh iki. Kan itu. Mesti lamudra pun kita pasti terkejar, kita pasti tertangkap, pasti kita balik ke meneh ning Mesir, kan begitu. Tapi apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa? Karena beliau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa mengalahkan tentara sebesar apapun. Kata beliau Nabi Musa alaihi salam, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya Allah itu bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka dengan keyakinan Nabi Musa, bersandarnya Nabi Musa pada Allah, Allah mewahyukan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu itu ke lautan. Fanfalaqa, maka lautan itu pun pecah, membelah. Fakana kullu firqin, maka setiap dari belahan itu kataudil azim, seperti gunung-gunung yang tinggi, karena air laut kan dalam, dibelah jebret, wah, jadi masing-masing belahannya itu tinggi. Dan ditambah lagi nggak hanya itu, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, pukulkan tongkatmu itu ke lautan sehingga lautan itu membelah dan terbentuklah jalan yang kering. Padahal kalau kita biasanya kalau hujan ya, itu biasanya gimana kalau jalan? Becek, kelelep kadang, waduh kepleset. Itu jalannya kering. Ini kan mukjizat. Ya, di surat Thaha ayat 77. Ya. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi sekali lagi kalau dalam menolong ya, ini kan bukti kudrah kekuasaan Allah. Tadi kita melewati ayat tentang ilmu Allah, tentang hayat, kehidupan, ya, sifat hidup bagi Allah. Tentang sifat kekuasaan Allah, itu semuanya sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ini yang pertama. Jadi alasan atau bukti kenapa tokoh Allah itu berhak untuk diibadahi, ya karena dialah pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Yang kedua, karena Allah itu ifdalul mahmud. Allah itu tidak henti-hentinya mencurahkan kenikmatan pada kita. Kita kan biasanya itu segala puji bagi Allah atas kenikmatan. Padahal tidak hanya itu, tadi yang pertama adalah karena Allah memang zat yang berhak dipuji. Karena dialah sempurna segala perbuatannya, sifat nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang paling baik, paling bagus, paling sempurna. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Zatnya juga sempurna. Nah, yang kedua ini yang biasa kita ucapkan. Karena Allah itu tidak henti-hentinya mencurahkan pemberian, mencurahkan fadl, keutamaan bagi kita. Fadl itu keutamaan, karunia, itu fadl. Ya. Maka di dalam ayat 53 surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada bagi kalian suatu kenikmatan kecuali itu semua dari Allah. Di dalam Al-Qur'an, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah fadl, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah itu maha luas keutamaannya. Ini. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari saya pernah menjumpai sebuah hadis bahwa perumpamaan umat Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu ibarat seperti pekerja yang disuruh bekerja antara waktu subuh sampai waktu zuhur, antara zuhur sampai asar dan antara asar sampai maghrib. Umatnya Nabi Musa itu yang paling panjang, dari mulai subuh sampai zuhur, itu kan kira-kira 6 jam lebih mungkin ya Pak Wid ya, atau 6 jam lah, sekitar 6 jam. Umatnya Nabi Isa itu disuruh bekerja dari mulai zuhur sampai asar. Nah, dan upahnya itu cuma satu-satu. Sementara umat kita itu, umat Nabi Muhammad itu disuruh bekerja, maksudnya bekerja itu beramal. Itu antara asar cuma sampai maghrib dan diberi upah itu 2 kali lipat dibandingkan pekerja yang tadi itu, ya. Dibandingkan pekerja yang sebelumnya tadi. Maka pekerja yang sebelumnya tadi protes, loh itu kok kerjanya paling sebentar tapi kok ya pahalanya paling besar. Nabi membacakan ayat itu, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha.
Wallahu dzul fadlil azim. Yaitu keutamaan Allah. Allah mengaruniakan keutamaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah itu maha luas keutamaannya. Yang tidak boleh meri, ya itulah keutamaan Allah. Maka kalau orang ahlul kitab, Kristen, Yahudi masuk Islam, itu pahalanya 2 kali lipat. Pahala mereka beriman dengan Rasul mereka, dan pahala beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita itu umat yang paling utama loh. Bersyukurlah kita. Umat yang paling enteng, umat yang paling sebentar, umat yang paling dikasih Allah, dan pahalanya paling banyak kita itu. Kita paling dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh keutamaan Allah. Demikian pula dalam surat An-Naml ayat 15. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman itu ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam mengatakan, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah melebihkan kami, yang telah memberikan keutamaan bagi kami di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini termasuk doa ketika kita menjumpai orang yang tertimpa musibah. Tapi kalau ngomong jangan di depan orangnya, diterjemahkan juga lebih jangan lagi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan telah melebihkan aku di atas para makhluknya. Jadi ini doa, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika melihat orang yang ditimpa musibah, maka Allah akan menjaga orang tersebut dari musibah yang dilihatnya tadi. Ya, kita jangan lupakan doa ini, cuma mengucapkannya jangan keras-keras. Alhamdulillah, nanti dengarnya itunya kan, nanti keloro-loro orang yang dilihatnya itu. Nah, itu. Jadi tapi kita dalam konteks kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Ini doa penting sekali. Jadi ini adalah yang kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menganugerahkan kenikmatan, karunia kepada kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaihi wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba. Ridha, mencintai, menyukai orang hamba yang ketika memakan makanan dia memuji Allah. Kemudian ketika dia meminum minuman, dia juga memuji Allah. Jadi ini salah satu juga amal ibadah. Sepele memang. Minum bismillahirrahmanirrahim, diminum alhamdulillah. Ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan, kemudian kita memuji Allah. Ya, ini adalah bentuk bahwa bukti bahwa atas nikmat Allah lah kita juga banyak bersyukur. Demikian pula dalam hadis yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan suatu yang menyenangkan hati beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah bagi Allah yang karena nikmatnya sempurna segala kebaikan. Dan ketika beliau ditimpa musibah, beliau mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap muji Allah. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan, sehingga baik keadaan kita itu sedang dapat nikmat atau dapat musibah, dua-duanya mendatangkan kebaikan. Kan tidak ada untungnya seorang itu rugi, seorang itu kemudian ketika dapat musibah terus marah-marah, kemudian merusak barang-barang, kemudian rambutnya ditarik-tarik, itu nggak ada gunanya. Dia akan menyesal sendiri nantinya itu. Karena ada itu orang yang dia terus handphonenya dibanting. Nanti ketika selesai marah, HP ku ning kono, nomorku kabeh ana ning kono, kan baru menyesali saat itu, ya. Baru menyesal saat itu. Sehingga orang kalau dia sedang dalam keadaan tertimpa musibah, justru yang paling menguntungkan dirinya, yang paling bermanfaat bagi dirinya adalah dia bersabar dan dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan keridhaan Rabb-Nya ini. Nah, adapun selain Allah,
selain Allah itu boleh saja dipuji. Ya. Bukan berarti kalau kita mengatakan segala puji itu hanya bagi Allah loh. Berarti yang lain tidak boleh dipuji, boleh. Tapi pujian untuk selain Allah itu ya hanya terbatas pada apa yang diberikannya saja. Contoh misalnya Pak Kirno memberikan saya air minum yang segar ini. Wah, Pak Kirno itu memang orang yang jawad, orang yang dermawan. Nah, jazakumullah khairan, orang yang dermawan, misalnya seperti itu. Entengan, ya, orang yang suka membantu, menyenangkan hati orang, itu memang itulah perbuatan kebaikan. Tapi meskipun demikian, itu hanya salah satu sisi saja. Sebenarnya pada hakikatnya siapa yang memberikan air ini kok bisa sampai di sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika kita memuji kebaikan seorang hamba Allah, kita berterima kasih. Sebenarnya itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya karena pemberi nikmat yang asalnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga dalam hadis sebutkan la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Artinya sebenarnya pada hakikatnya ya, semua nikmat bahkan yang kita rasakan dari orang tua kita, dari teman kita, dari siapapun, itu sebenarnya pada hakikatnya dari Allah. Sementara mereka itu hanyalah pemberi, pengantar, sebagai wasilah, sebagai lantaran saja. Adapun yang memberi sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah lagi-lagi kembali pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula misalnya seorang memuji bagusnya paras orang lain. Wah, kamu itu atas parasnya bagus, kamu itu rambutnya kok bagus, misalnya seperti itu. Kamu kok tubuhnya kok tegap, tinggi misalnya gitu ya. Wah, suaranya kok bagus. Memuji itu sebenarnya yang dipuji tadi, sifat-sifatnya pada orang itu sebenarnya itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lagi-lagi semua pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang ganteng tuh kalau ditanya, apa kamu yang buat wajah itu? Ya enggak, saya enggak buat wajah ini. Nah, kalau orang bisa buat wajah, semua orang milih, wah tak buat wajahku begini, kan begitu. Semua itu pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabb, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, kata Rabb itu artinya adalah zat yang menciptakan, yang memiliki, menguasai, merajai dan mengatur segala makhluknya. Jadi ada 3. Al-khalqu, mencipta. Kemudian yang kedua adalah al-mulku, merajai, menguasai. Yang ketiga adalah at-tadbir, mengatur urusan-urusan para makhluknya, termasuk ngasih rezeki itu Allah. Nah, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, telah dibuat permisalan untuk kalian, maka dengarkanlah permisalan itu. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya sesembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban, mereka itu tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Dzubab itu lalat, kalau nyamuk nama ba'udah, itu nyamuk. Walau ijtama'u lahu, meskipun mereka itu yang kalian sembah selain Allah itu berkumpul semuanya, bersatu padu bahu membahu untuk membuat lalat. Dalam ayat yang lain Allah menggunakan permisalan nyamuk. Dalam ayat yang lain Allah menggunakan permisalan laba-laba. Itu kan hewan-hewan yang orang tuh sepele, remeh. Sekarang nyamuk, Pak Widodo. Nyamuk. Pertama, nyamuk itu dia gigit orang, betul? Betul. Apakah pernah misalnya, bahkan dalam ilmu kesehatan, orang kena penyakit HIV/AIDS itu tidak bisa menularkan ke yang lain lewat nyamuk. Ya, jadi kalau ada orang kena HIV/AIDS itu kan penyakit berbahaya. Ada nyamuk gigit, kemudian nyamuk yang gigit itu gigit kita. Apakah kita tertular? Tidak. Plus nyamuk itu juga tidak akan kena HIV/AIDS. Hebat nggak? Padahal dia nyerot.
darahnya orang kena HIV AIDS. Jadi setiap ada orang kena penyakit, kena corona, HIV AIDS, apa kayak penyakit apa yang macam-macam yang bahaya, nyamuk itu kalau nyedot nyamuknya nggak ikut kena bahaya. Itu pertama, betapa hebatnya itu. Sementara dokter dan perawat itu banyak yang terkena HIV AIDS karena kadang-kadang kekurang hati-hatian akhirnya tertusuk jarum suntik misalnya yang dipakai untuk menyuntik orang HIV AIDS. Sementara nyamuk itu enggak. Itu yang pertama. Kok bisa aneh toh? Yang kedua, Pak Widodo atau Pak Sabar kalau nepok nyamuk, plok, pernah tangannya sakit enggak? Artinya kalau misalnya jarum kita tabuk, plok, itu kan kita kena, wah sakit deh. Kalau nyamuk ditabuk, plok kan gepeng. Padahal dia kalau nyuntik itu ya kayak jarum. Coba. Jadi kalau pas lagi biasa jarumnya itu seperti empuk, lentur, tapi kalau pas lagi nyuntik dia keras. Ya enggak? Kan seperti itu. Maka sampai orang-orang tuh enggak ada yang takut kalau disuntik nyamuk dalam tanda kutip. Mesti bahasanya ibu-ibu itu tenang aja le, sunat itu rasanya kayak disuntik nyamuk, itu ngapusi ya toh. Bapak-bapak mesti tahu rasanya disunat atau kayak disuntik nyamuk ya ngapusi, enggak mungkin. Ada yang bilang kayak digigit semut, enggak. Tapi itu menjadi perumpamaan. Oh, tenang wae kowe dicokot nyamuk kan enggak sakit. Sementara kalau suntian beneran, padahal suntian itu zaman sekarang sudah dibuat bagaimana supaya jarumnya itu kecil. Oh, suntian zaman dulu bukan main rasanya. Itu aja nyata saya tentara yang orangnya wah kekerasan, wah disuntik sampai wah kan gitu ya. Kan gitu. Tapi apa tentara takut dicokot nyamuk? Enggak. Ya, dia cuma rasanya cuma cek itu sebentar aja. Ya. Hebat sekali. Itu baru dua di antara banyak sekali hebatnya nyamuk itu. Lalat juga begitu. Lalat itu sukanya berkerumun di tempat-tempat yang penuh bakteri. Ya. Bakteri itu lebih kecil dari lalat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bakteri itu lebih kecil dari lalat. Ya. Tapi lalat itu sendiri tidak pernah terjangkiti penyakit. Itu yang paling aneh. Ya. Aneh sekali. Sehingga hal-hal yang kecil yang orang itu nganggap itu remeh, ternyata tidak ada yang mampu menciptakan yang serupa. Sampai sekarang ya tidak ada yang bisa menciptakan suntian seperti nyamuk, itu tidak ada. Jadi nyuntik vaksin pakai versi nyamuk itu tidak ada ya. Sehingga orang-orang itu terus pada suntik ya enak, biasa aja nggak kesakitan. Nyatanya nggak ada. Itu sampai sekarang nggak ada dan selama-lamanya nggak akan bisa. Meskipun mereka berkumpul untuk bersatu padu menciptakan hal seperti itu tidak akan bisa. Itulah diantara hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu main kecil. Nah, plus surat Al-Hajj ini ya, kok Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kok mengumpamakan, menantang sesembahan-sembahan selain Allah kok dengan lalat. Karena kalau kita renung-renungkan ya, lalat itu yang biasanya datangi sesembahan-sembahan selain Allah itu. Patung Buddha misalnya, itu kan disuguhi apel, disuguhi jeruk, ada pisangnya, ada kadang-kadang nasi, ada kadang-kadang kue. Itu datang swing, ada lalat nemplok-plok. Kadang-kadang dia menebarkan telur di situ atau dia makan di situ dan lain sebagainya. Dalam suatu ayat dalam Al-Qur'an, apakah yang disembah selain Allah itu bisa ngerampas bahwa kalau lalat itu makan dari situ? Tidak bisa ngerampas. Harusnya secara logika kan malah, wah harusnya patung berhala itu kalau itu tandingan-tandingan selain Allah, harusnya mereka yang ngasih dong. Harusnya mereka yang ngasih. Jadi ketika mereka datang ke kuil itu, ya Buddha tolong tuh, harusnya Buddhanya langsung mengeluarkan ono jeruk, ono apel, glundung. Tapi nyatanya mereka yang ngasih di situ. Sampai bosok itu juga mereka ya ngasih di situ, padahal ya tidak ada yang makan. Yang makan ya cuma lalat tadi itu. Ya, sehingga perumpamaan ini betul-betul mengena. Yang makan ya lalat itu. Sementara sembah-sembah selain Allah itu tidak bisa sama sekali merebut apa yang dimakan oleh binatang-binatang kecil tadi itu. Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan permohonan, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat. Sehingga ini ayat itu sebenarnya sangat mengena sekali. Kenapa kok yang diumpamakan kok lalat? Kenapa tidak sembah-sembah selain Allah tidak bisa menciptakan kucing? Tidak, Allah katakan lalat. Karena memang mengena sekali ya perumpamaan ini. Barakallahu fiikum. Demikian pula firman Allah. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluquna
am nahnul khaliqun di surat Al-Waqiah 58-59. Apakah kamu tidak pernah memperhatikan air mani yang kamu pancarkan? Apakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Sekarang kita yang para kakung yang menghasilkan air mani ini, yang perempuan juga. Nah, itu kan di dalamnya kalau diteliti pakai mikroskop itu kan ada suatu sel kecil. Ya, ada kepalanya, kemudian ada ekornya. Dan itu geraknya seperti rotor yang gerak cepat sekali, seperti rotor, seperti itu, seperti motor kecil lah, intinya seperti itu. Kita yang menghasilkan itu, apa kita yang menciptakannya? Kan kita tidak ngerasa, tiba-tiba keluar aja sendiri, tiba-tiba terhasilkan sendiri. Padahal itu dari tubuh kita. Kita tuh cuma iso memberikan makan, jadi lantaran aja memberikan makan. Makan itu nanti dicerna oleh usus kita, kemudian sari-sari patinya diambil untuk membentuk zat-zat hidup yang ada dalam tubuh kita. Jadilah air mani itu. Air mani ketika bertemu, kemudian jadilah ovum, kalau ovum itu punya perempuan. Jadilah zigot, dari zigot tumbuh menjadi tadi calon bayi tadi, dan seterusnya tumbuh besar. Apa kita yang menciptakan itu? Kan enggak bisa ngerancang. Manusia saja untuk menciptakan robot itu butuh bertahun-tahun lamanya. Dan ini juga kita bahas di sini sedikit saja. Apakah robot itu sebagaimana ciptaan Allah? Nyatanya ya tidak. Robot itu kan artificial intelligence itu, AI itu. Dia hanya bisa melakukan sesuatu sesuai yang diprogramkan. Maka kalau Bapak Ibu tahu robot Sophie itu, terkenal itu robot Sophie itu dia itu kalau dikasih guyonan, itu dia nggak paham. Karena robot kok dikasih guyonan, ibaratnya Pak Widodo ngasih lelucon, ngasih geguyon, saya ngasih candaan, itu dia nggak paham, nggak ada program lelucon. Nek manusia itu ada program itunya ada, wah guyu, wah lucu, gitu. Tapi kalau robot itu nggak bisa karena tidak ada program lelucon, susah untuk membuat program itu. Demikian pula robot misalnya yang pembersih rumah itu yang jalan ke sana kemari itu. Karena dia tidak diprogram untuk misalnya membersihkan kemana misalnya, ya tidak hanya bisa seperti itu saja, jalan seperti itu sebagaimana yang diprogramkan oleh pembuatnya. Sementara kalau manusia itu dari lahir kemudian dibiarkan lama-lama belajar, berkembang dan lain sebagainya, sehingga yang namanya ciptaan Allah dengan ciptaan manusia itu ya beda. Sementara sebagian manusia mereka dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka lama-lama akan menandingi Allah. Nah, ini kesombongan manusia. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai, memiliki alam semesta. Tidak ada pemilik alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki, merajai semua makhluknya, seluruh alam semesta ini dengan kepemilikan yang mutlak dan menyeluruh. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang putri beliau meninggal dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta. Dan milik Allah juga apa yang dia berikan. Wa kullun indahu bi ajalim musamma. Dan segala sesuatu itu sudah ada ajal yang ditetapkan di sisinya. Fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kalau ada saudara kita, orang yang kita cintai yang dipanggil oleh Allah, ya kita harus ridho karena memang itu kepunyaan Allah. Ya, kita diberi kemudian diambil lagi oleh Allah, memang itu kepunyaan Allah. Kita disuruh zakat, kan bukan kepunyaan kita, itu sebenarnya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau mengambil, ya itu memang kersonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberi kita, alhamdulillah, karena itu juga milik Allah. Jadi kita semuanya ridho. Kita diberi, alhamdulillah. Kita diambil, ya kita bersabar dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus ingat memang bahwa segala sesuatu itu pasti ada batasan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong benda-benda mati saja, alat-alat elektronik kadang-kadang katanya bisa bertahan lama, ternyata cuma 2 bulan dah rusak. Ini termasuk di antara ajalun musamma,
Waktu yang memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala memang untuk rusak, kan begitu. Segala sesuatu itu tidak ada yang kekal, ya. Entah itu makhluk hidup, benda mati, semuanya pasti akan ada batas waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam menghadapi takdir Allah, kita bersabar, kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepemilikan selain Allah, misalnya manusia mempunyai sesuatu, Pak Sabar punya rumah misalnya, atau punya buku, itu terbatas, hanya terbatas. Rumah atau tanah itu terbatas, ya. Misalnya punya rumah ada pajaknya, itu bukti bahwa manusia itu kepemilikannya terbatas, ya. Ngurus rumah harus ini, harus itu, persetujuan ini dan itu pasti terbatas, ya. Itu kepemilikan selain Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kepemilikannya tidak akan pernah terbatas. Allah berhak dan bisa berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap apa yang Dia miliki. Demikian pula yang ketiga, tadbir, pengaturan. Allah mampu untuk mengatur segala sesuatu secara mutlak. Apapun Allah mampu. Kalau manusia, Pak Sabar punya tangan. Paling pol itu, tangan itu paling dimajukan, mundurkan, diputar-putar, dipijeti. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita itu kan punya Allah. Ya. Ini tangan punya kita, tapi kita itu sebenarnya hakikatnya punya Allah. Pak Widodo paling tangan gatel digaruk-garuk, ya toh? Tangan dicubiti. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita ingat, ya, di hari kiamat tangan itu bisa dibuat berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hari di mana kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim, dan tangan-tangan mereka itu berbicara kepada kami. Loh, ada apa ada mulutnya tangan ini? Tapi nyatanya Allah, karena Allah itu maha mampu mengatur segala sesuatu, tangan yang nggak bisa bicara bisa dibuat bicara, kan gitu. Maka dalam surat Fussilat ayat ke-21 Allah berfirman tentang keadaan orang-orang kafir di hari kiamat. Wa qalu li juludihim, orang-orang kafir itu bertanya pada kulit-kulit mereka itu, lima syahidtum alaina, kok bisa kamu memberikan persaksian atas apa yang dulu kami perbuat? Qalu, kulit-kulit mereka itu, anggota tubuh mereka itu mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bisa berbicara itu adalah Allah, yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara. Artinya Allah kan yang menjadikan segala sesuatu, menjadikan makhluk-makhluk itu bisa berbicara dengan caranya masing-masing. Allah mampu membuat kulit yang mana mulutnya ini bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un, dan dialah yang telah menciptakan kalian pada awal mula yang pertama, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Sehingga betul bahwa pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu secara mutlak tidak ada batasnya. Kalau kita kan tadi seperti kita sebutkan, tangan itu cuma bisa digerakkan, digaruk-garuk, diputar-putar. Kalau Allah mau membuat tangan ini bisa bicara, bisa. Mau tangan ini bercabang misalnya, bisa saja. Siapa yang bilang tidak bisa? Besok di surga tidak ada yang namanya seorang kok buang air, itu tidak ada, ya. Padahal kita ini kan harusnya secara biologi, secara anatomi, kalau makan keluarnya dari mana? Ya, kan mesti ada jalan keluarnya, wong dimasuki kok nggak keluar. Tapi di surga kita tuh besok cuma makan, minum, nggak ada kenyangnya pokoknya, makan, minum sepuas-puasnya, pokoknya terus saja seperti itu, dan tidak akan pernah yang namanya di sana mengeluarkan kotoran, entah itu buang air kecil, buang air besar, tidak ada. Keluarnya adalah melalui bau wangi yang dikeluarkan melalui tubuhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarnya zat-zat makanan yang dimakan itu melalui bau wangi yang dikeluarkan oleh para penduduk surga, sehingga mereka tuh hanya ada baik dan baik. Itu kan kalau dinalar, wah nggak bisa. Makanan masuk kok nggak ada keluarnya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, karena Allah tuh yang maha mengatur segala sesuatu, maka ya menjadi mungkin apa yang dikehendakinya. Nah ini adalah makna Rabb. Kemudian yang terakhir al-alamin. Al-alamin.
Alamin itu jamak dari alam. Jamak dari alam. Alam itu ada alam manusia, ada alamul jin, ada alamun nabat, alam tumbuh-tumbuhan, alamul hayawan, alam hewan-hewan, alamul aflak, alam planet-planet, alam yang ada di luar angkasa. Jadi maksudnya alamin adalah betul diterjemahkan semua atau semesta alam. Maksudnya itu ya segala sesuatu yang ada di langit, di bumi dan segala isinya. Manusia, hewan-hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Allah lah yang memiliki, yang menciptakan dan mengatur mereka semua. Allah lah Rabbul Alamin. Itu makna Rabb. Maka ketika kita belajar ini ada hubungannya dengan pelajaran tauhid. Kalau Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, yang memiliki alam semesta, maka yang berhak untuk diibadahi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu juga diakui oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit, yang ngatur ngasih hujan, itu siapa? Mereka akan mengakui Allah. Cuma kalau ditanya tentang masalah nah itu kok kenapa kok minta tolong pada ini dan itu? Nah, jadi kesyirikannya itu pada soal ibadah. Tapi kalau soal masalah mereka itu percayanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, yang menciptakan manusia, yang mengatur segala sesuatu, mereka yakin itu Gusti Allah yang menciptakan. Ya. Maka di sini hujjah Al-Quran adalah, kalau kalian mengakui Allah itu yang punya segala-galanya, maka dalam beribadah juga harus hanya kepada Allah. Jangan kemudian nyembelih hewan dilarungkan. Jangan kemudian kalian minta tolong di gunung. Jangan minta tolong pada pohon. Itu kan sesama makhluk. Ya. Mintalah kepada yang menguasai itu semua, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, keutamaan dari kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagaimana telah kita lewati hadisnya, ketika kita itu membaca ini Al-Fatihah dan melewati Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah pun memuji kita. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ini salah satu keutamaannya, hambaku telah memujiku, sampai terus nanti ketika sudah sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim, Allah mengatakan itu bagi hambaku dan aku akan berikan kepada hambaku apa yang dia minta. Barakallahu fikum. Ini tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini panjang. Ini sebenarnya kalau mau dibaca semua aja lebih panjang lagi, tapi saya kira isi ringkasnya seperti itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.